Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yuni Purwanti NPM 065, Ana Pratiwi NPM 069, dan Anggi Nurjana NPM 110. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai strategi pemasaran. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah jantung kehidupan bisnis yang memiliki tugas mengidentifikasi dan melayani kebutuhan pelanggan. Mengapa bisa dikatakan jantung kehidupan bisnis? Sebab tanpa adanya pemasaran, maka suatu bisnis tidak dapat dikembangkan atau dijalankan. Jadi peran pemasaran dalam suatu bisnis itu sangatlah penting. Kemudian menurut American Marketing Association, pemasaran adalah proses di mana suatu perusahaan menciptakan nilai kepada pelanggan dan membangun hubungan baik kepada pelanggan. Kemudian fungsi pemasaran yang pertama yaitu sebagai mengantar produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, membawa informasi kepada pelanggan. Yang ketiga, menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai plus terhadap produk kepada pelanggan. Dan yang keempat, mengelola hubungan baik kepada pelanggan guna untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Materi selanjutnya yaitu pentingnya pemasaran bagi pengusaha. Mengapa pemasaran penting bagi pengusaha? Karena inti dari pemasaran itu sendiri yaitu memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Jadi apabila kita sebagai pembisnis tidak memiliki pelanggan, maka produk yang kita ciptakan tidak bisa diperjualbelikan dan tidak menghasilkan apa-apa. Dalam pemasaran ada 4 kunci pemasaran, yaitu 4P: product, price, place, dan promotion. Untuk yang pertama, produk atau produk. Untuk bisa unggul dari kompetitor yang lain, perusahaan harus memiliki kelebihan serta produk yang berkualitas yang memenuhi keperluan, kemampuan, dan harapan pelanggan. Yang kedua, price atau harga. Penentuan harga produk dalam pemasaran sangatlah penting sebab bisa mempengaruhi permintaan dan penjualan di pasar. Yang ketiga, place atau tempat distribusi. Untuk memasarkan produk, kita perlu tempat atau lokasi yang tepat agar pelanggan bisa mendapatkan produk kita. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi merupakan kegiatan mempromosikan produk kita kepada pelanggan. Guna dengan promosi, kita bisa produk yang kita jual bisa diperjualbelikan dan dipasarkan. Materi selanjutnya yaitu tantangan pengusaha dalam menghadapi pemasaran. Yang pertama, memiliki sumber daya keuangan dan material yang terbatas. Karena keterbatasan uang, kebanyakan pengusaha tidak berani memilih untuk memperkerjakan manajer pemasaran yang berpengalaman. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan bakat dalam pemasaran. Karena apabila kita tidak memiliki pengalaman dan bakat, ya percuma. Yang ketiga, tidak ada pangsa pasar dan kehadiran pasar geografis yang terbatas. Akibatnya, banyak perusahaan kecil yang skala ekonominya menurun. Contohnya, bagi perusahaan kecil sulit menghemat keuangan dalam membeli iklan sebab jangkauan iklan mereka sangatlah terbatas. Nama saya Ana Pratiwi, NPM 069. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai memperoleh informasi pasar. Berikut adalah beberapa tujuan memperoleh informasi pasar. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi nilai peluang. Yang kedua untuk mengurangi tingkat kegagalan usaha hingga 60%. Dan yang ketiga untuk membantu pengusaha mengambil keputusan dalam menyusun strategi untuk mencapai target perusahaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis data pasar. Dalam memperoleh informasi pasar, kita bisa melakukan dengan mendapatkan dua data. Yang pertama yaitu data sekunder, yang kedua data primer. Lalu pengertian dari data sekunder sendiri adalah
data yang dikumpulkan pemasar dari sumber yang telah diterbitkan seperti misalkan laporan sensus. Nah, contohnya itu, contoh data sekunder itu misalkan menurut data UNESCO pada 2015 Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Nah, berarti kan itu yang mencari data pertamanya itu adalah dari pihak UNESCO. Untuk yang kedua adalah data primer. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan pemasar secara khusus untuk tujuan tertentu melalui kelompok survei atau eksperimen. Seperti contohnya data primer itu adalah Kabupaten Tulung Agung memiliki produksi jagung hingga 25 ton per tahun. Nah, data primer ini kita yang cari sendiri datanya. Jadi kita pihak pertama yang mencari data itu. Atau lebih sederhananya, pengertian dari data sekunder dan data primer itu adalah kalau data sekunder itu data yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga kita tinggal meminta data tersebut kepada yang bersangkutan, misalkan instansi atau organisasi. Lalu data primer adalah data yang didapatkan dengan cara kita mengambil sendiri tanpa perantara. Biasanya informasi data primer itu lebih valid dan akurat karena kita sebagai sumber pertama yang mencari data tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang keempat, ada strategi pemasaran. Nah, aktivitas dalam strategi pemasaran itu ada segmentasi, penargetan, dan pemosisian. Lalu ada juga bauran pemasaran 4P. Dalam tahapan segmentasi, penargetan, dan pemosisian itu segmentasi menjadi tahap pertama, yaitu membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Lalu yang kedua ada tahapan penargetan. Nah, tahapan penargetan itu menentukan target dari pemasaran usaha. Dalam tahap penargetan harus melihat target dari produk kita itu siapa yang kira-kira menguntungkan untuk membeli produk kita. Lalu yang ketiga ada tahapan pemosisian. Nah, tahap ini tahap yang bagaimana mempromosikan produk kita agar terlihat lebih unggul daripada produk kompetitor di mata pelanggan. Lalu untuk selanjutnya adalah bauran pemasaran. Nah, secara sederhana bauran pemasaran itu adalah strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran guna untuk meningkatkan penjualan dari produk kita. Dalam bauran pemasaran itu biasanya ada 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Yang pertama itu kita akan membahas produk strategi. Dalam produk strategi yang perlu diperhatikan itu ada dua, yaitu produk inti dan produk tambahan. Dan yang kedua adalah analisis kepentingan kinerja. Dalam produk inti dan tambahan itu misalkan kita bisa mengatur strategi, seperti misalkan Apple yang memproduksi dan memasarkan iPhone-nya itu merupakan produk inti dari mereka. Lalu mereka juga menyediakan iTunes untuk mengunduh musik dan pemecahan masalah produk sebagai layanan tambahan. Lalu analisis kepentingan kinerja juga penting dilakukan karena untuk mencari tahu atau mengetahui apa yang dianggap penting oleh pelanggan dan bagaimana pelanggan itu menilai dari produk kita. Lalu yang kedua ada price strategi. Nah, dalam strategi harga itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama penetrasi harga, yaitu menentukan harga dari produk kita dengan memperhatikan harga produksi, keuntungan, dan juga memperhatikan harga pesaing berapa. Lalu yang kedua adalah peluncuran harga. Biasanya untuk produk yang baru dipasarkan kita kan pasti membandrol harga yang tinggi, tapi nanti kalau lama-kelamaan jadi turun. Lalu yang ketiga adalah place strategi. Nah, sebagai tempat atau pendistribusian fisik dari produsen ke pembeli itu juga harus diperhatikan. Seperti contohnya produk Apple ditemukan dengan mudah di toko e-commerce terkenal seperti Amazon dan bukan dijual di toko online sembarangan yang misalkan menjual bahan bangunan. Nah, lalu yang keempat ada promotion strategi, bertujuan untuk memberitahu calon pelanggan akan produk kita itu ada. Contoh strateginya itu seperti Coca-Cola
memanfaatkan Piala Dunia pada tahun 2010. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Nurjana, NPM 110. Selanjutnya yaitu tantangan khusus yang dihadapi pemasar wirausaha. Dalam tantangan khusus yang dihadapi pemasar wirausaha terdapat 4 strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi produk. Strategi produk dapat dibagi menjadi produk inti dan produk tambahan. Produk inti adalah barang atau jasa esensial, sedangkan produk tambahan adalah seperangkat atribut yang terkait secara periferal. Misalnya, Apple memproduksi dan memasarkan iPod-nya, produk inti, tetapi juga menyediakan iTunes untuk mengunduh musik dan pemecahan masalah produk sebagai layanan tambahan. Cara lain untuk melihat produk yang dapat menguap bagian dari bauran pemasaran adalah dalam hal barang dan layanan. Dalam strategi produk, Anda akan memperhatikan kekuatan proposisi yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu strategi harga. Mengembangkan strategi penetapan harga yang optimal merupakan tantangan yang menakutkan bahkan bagi perusahaan wirausaha yang paling canggih sekalipun. Pengusaha memerlukan banyak biaya dalam memulai usaha. Beberapa biaya tetap yang tidak berubah dengan volume produksi seperti fasilitas, peralatan, dan gaji, dan beberapa biaya variabel yang berubah dengan volume produksi seperti bahan baku, tenaga kerja per jam, dan komisi penjualan. Harga suatu produk atau jasa harus lebih tinggi dari biaya variabel atau akan mengalami kerugian dengan penjualan setiap operasi tambahan yang berhasil. Usaha wirausaha tidak hanya harus memulihkan biaya tetap dan biaya variabel, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang wajar. Sebuah alternatif yang sangat layak untuk strategi mengejar biaya yang memperdagangkan margin keuntungan yang tinggi untuk penjualan yang tinggi atau sebaliknya. Menentukan nilai penuh dari suatu produk atau layanan dan kemudian menggunakan komunikasi yang efektif kepada pelanggan untuk membayar nilai tersebut merupakan tugas yang menantang bahkan untuk perusahaan yang sudah mapan. Yang ketiga yaitu strategi distribusi. Distribusi menghadirkan tantangan khusus bagi para pengusaha karena saluran distribusi seringkali sulit dibuat pada awalnya. Sementara bisnis yang sudah mapan dapat memperkenalkan produk baru, titik harga, dan strategi komunikasi mereka biasanya mengandalkan saluran distribusi yang ada. Distribusi dapat menjadi masalah bagi perusahaan jasa wirausaha serta bagi mereka yang memproduksi barang. Keputusan distribusi untuk perusahaan jasa seringkali merupakan keputusan lokasi, karena banyak layanan mengharuskan penyedia layanan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Distribusi yang efektif adalah ketersediaan dan aksesibilitas layanan kepada pelanggan sasarannya. Yang terakhir yaitu strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran menyampaikan pesan ke pasar, pesan tentang produk dan layanan perusahaan serta tentang perusahaan itu sendiri. Elemen komunikasi pemasaran dari bauran pemasaran adalah campuran di dalam bauran. Bauran komunikasi didefinisikan sebagai periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan berbadi, dan pemasaran langsung. Yang selanjutnya yaitu keterampilan pemasaran untuk mengelola pertumbuhan. Proses pemasaran dan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk mengejar pertumbuhan yang kuat. Namun, dua bidang utama untuk fokus adalah memahami dan mendengarkan pelanggan dan membangun brand. Metode yang dapat digunakan perusahaan untuk memahami dan mendengarkan pelanggan yaitu yang pertama, survei transaksional untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan perusahaan, survei pelanggan baru dan hilang untuk melihat mengapa pelanggan memilih atau meninggalkan perusahaan. Yang ketiga, fokus wawancara kelompok untuk mendapatkan informasi tentang topik tertentu. Yang keempat, panel penasehat pelanggan untuk mendapatkan umpan balik dan saran berkala dari pelanggan. Yang kelima, ulasan layanan pelanggan untuk memiliki penilaian 1-1 berkala. Yang keenam, keluhan pelanggan atau komentar menangkap untuk melacak dan mengatasi keluhan pelanggan. Dan yang ketujuh, total survei pasar untuk menilai total pasar pelanggan dan non-pelanggan. Dalam membangun brand, semua pengusaha menghadapi kebutuhan yang merupakan tugas ganda untuk membangun brand kesadaran. Kesadaran brand adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali dan mengingat merek ketika diberi isyarat. Ekuitas brand adalah efek dari kesadaran brand dan citra brand pada respon pelanggan terhadap brand. Ekuitas brand bisa positif atau bisa negatif. Ekuitas brand yang positif adalah tingkat keuntungan pemasaran yang akan dimiliki brand atas pesaing yang tidak disebutkan namanya. Sedangkan ekuitas brand yang negatif adalah kerugian yang terkait dengan brand tertentu. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.